Kota Depok selama ini ada dalam cengkraman dari PKS kalau kita tahu. Tapi sepertinya ada yang mencoba untuk bisa mengganggu hegemoni dari PKS di Depok, dan orang itu adalah putra presiden. Mas Kaisang lagi ngapain sih ini, Mas? Benar toh, aku tuh lagi fokus. Brother Kaisang, Depok 1. Brother Kaisang, Depok 1. Begitu, itu masalah disebut dengan etika. Sekarang disebut etika banyak kan. Masa disebut kita senang disebut tidak. Jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Depok butuh kamu Mas Kaisang sayang. Depok butuh kamu Mas Kaisang. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kalau calon impor tanda kutip ya, kalau kami melihat selama ini hanya mengandalkan popularitas dan yang terlihat juga tidak bisa jadi tidak menguasai masalah dengan gitu. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Kota Depok menurut Mas Kaisang itu gimana sih? Bagus. Soalnya kan kemarin COVID pertama juga di situ. Oh, di Depok. Iya, lo iya bener kan? Dua warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Jadi ada kejadian wali kota Depok, Pak, itu berencana untuk menggusur SDN Pondok Cina 1, kemudian diadvokasi oleh teman-teman PSI dengan PDIP. Siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Tuyul juga viral di Depok. Oh, siap. Mungkin warga Depok sudah enak dengan PKS yang sudah bercocok lama di Depok tanpa perubahan dan tanpa kemajuan yang signifikan. Padahal Depok bersebelahan dengan ibu kota Jakarta. Walaupun Kaisang sudah dibuatkan spanduk dan baliho raksasa oleh PSI, walaupun Kaisang sudah bikin video yang menyatakan dirinya siap Depok pertama, namun itu belum pasti, semuanya belum pasti. Bisa saja sebenarnya Mas Kaisang mau bikin perusahaan di Depok dengan nama Depok Pertama. Bahkan dalam wawancara di YouTube itu, Kaisang dengan terus terang menyebut bahwa dia sebenarnya tidak tahu mengapa namanya mendadak gencar dikaitkan dengan Pilkada Depok. Pak Idris, Pak Wali Kota itu sama sekali tidak mau bertemu dengan wali murid, perwakilan wali murid. Ya, pembangunan masjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1. Yuk, rame-rame kita buat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur jalan maupun bangunan. Siapa Kaisang maupun siapapun begitu. Tuyul juga viral di Depok. Oh, siap. Ya, pokoknya Depok ini adalah pertama warganya cerdas-cerdas. Warganya kritis-kritis, ya kan? Artinya kita melihat apakah ini PKS sudah kelamaan gitu ya, Pak ya. Baik. Ketika satu rejim sudah terlalu lama berkuasa, itu ada kebiasaan sepertinya muncul kebiasaan jadi otoriter Nah, gitu. kita kan Kaisang menceritakan bahwa yang pertama kali mendeklarasikan itu adalah para relawan Ganjar, lalu disusul dengan pembuatan baliho oleh PSI. Kaisang juga menegaskan bahwa dia lebih fokus ke keluarganya karena memang baru menikah. Wawancara diakhiri dengan pernyataan Kaisang bahwa dia tidak berharap untuk dipilih. Kalau tidak mau memilih ya sudah. Dengan kata lain, Kaisang bersikap santai terhadap soal majunya pilkada di Depok. Saya kira warga masyarakat pasti paham bahwa semua masih belum pasti. Gak maju pilkada pun Kaisang gak apa-apa. Dia juga punya perusahaan untuk diurus. Gak nganggur kok. Intinya gak perlu baper lah. Namun, PKS nampaknya menyingkapi Kaisang ini dengan serius. Dalam tulisan sebelumnya, saya menyebutkan ada 6 peluang di Depok yang bikin Kaisang menang jika beneran maju di sana. Salah satunya adalah perang spanduk. Saya kira pihak PSI sudah paham dengan arena perang, sehingga langkah pertama yang mereka lakukan adalah bikin spanduk dan baliho raksasa. Dalam sejarah pilkada Depok, sempat beredar spanduk kampanye hitam yang merugikan lawan PKS, berisi politik identitas. Nah, cara ini akhirnya dipakai PSI untuk menggertak PKS di Depok.
dan sepertinya berhasil bikin PKS kepanasan. PKS nampak panik dan makin hari makin kelihatan paniknya. Awalnya kan Hidayat Nur Wahid ya yang meminta Kaisang nyalon di Solo saja, biar di Depok diurus yang lain. Makin kesini, Wali Kota Depok saat ini Muhammad Idris turun tangan. Makin sering muncul di media berita menanggapi wacana majunya Kaisang di Depok. Seperti menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi calon Wali Kota Depok, yakni harus paham karakter Depok dan harus bekerja untuk rakyat Depok, bukan pekerja partai. Bahkan Idris mengancam dan mewanti-wanti, jangan coba-coba jadi Wali Kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Yang dia sebut itu kan generik ya, persyaratan umum. Semua orang juga udah tahu kok. Ya masa mau nyalon di Depok gak ada persiapan. Apalagi Kaisang ini kan pasti belajar banyak dari bapaknya sendiri, yang tidak pernah kalah dari 5 kali pemilu. Bahkan sampai Idris pun menyebut suku. Katanya, beda Betawi sini sama Jawa. Orang Jawa di Depok sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat urban. Wah, ini kok sara banget ya. Emangnya orang Jawa di daerah lain gak berinteraksi dengan masyarakat urban? Mulai ngawur ini. Yang paling memperlihatkan kepanikan PKS adalah ketika bocor surat edaran dari Wali Kota Depok yang isinya hendak menertibkan pemasangan atribut partai, termasuk spanduk dan baliho. Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 16 Juni. Menanggapi surat edaran ini, pihak PSI mempertanyakan mengapa baru bikin edaran penertiban sekarang. Pernyataan ini langsung diajukan kepada Wali Kota Depok Muhammad Idris lewat akun media sosialnya. Menurut PSI, memang tidak ada yang salah dengan penertiban atribut partai. Namun pihak Wali Kota Depok tidak boleh tebang pilih dalam pelaksanaannya. Penertiban juga mestinya dilakukan pada atribut partainya sendiri, PKS, yang juga banyak tersebar di Depok. PKS akhirnya terbawa arus yang diciptakan oleh PSI. Lawang Kaisang sendiri aja bilang, nggak tahu kenapa dia dicalonkan. Programnya Kaisang juga membahas Tuyul. Lah kok PKS malah menjadi paniknya. Mungkin PKS yang justru harus belajar memahami karakter seorang Kaisang agar nggak jadi baper dan kelihatan panik. Kalau begini kan jadi kelihatan Wali Kota Depok yang sebenarnya. Surat edaran yang diunggah oleh Ketua DPP PSI Sigit Widodo pada Selasa 27 Juni di Twitternya kemudian direspon banyak warganet. Ada yang setuju, ada juga yang justru menyindir Muhammad Idris. Sigit Widodo mengunggah surat edaran tersebut di akun Twitter pribadinya. Juga memberi komentar, ia mempertanyakan waktu pembuatan surat edaran ini. Kenapa baru bikin edaran penertiban sekarang Pak Idris? Kalau dilakukan pencopotan spanduk ketertiban kota, spanduk dan baliho PKS juga sama. Jangan lupa ikut ditertiban ya Pak, tulisnya. Unggahan Sigit kemudian dikomentari banyak warganet. Ada yang mengaitkan dengan baliho Kaisang Pangarep di Jalan Margonda Raya yang dibicarakan. Sebegitu takutnya sama Kaisang, tulis seorang warganet sambil memberikan emoji tawa. Sekali lagi kita akan membahas kota Depok. Namun hari ini kita akan membahas soal tuyul. Soal tuyul ini muncul dari omongan Kaisang. Dalam sebuah wawancara yang tidak serius, Kaisang ditanya, apa yang diketahui tentang kota Depok? Kaisang pun memaparkan 3 hal. Pertama, bahwa Depok merupakan tempat pertama kasus COVID ditemukan. Kedua, bahwa tuyul juga viral di Depok. Dan ketiga, Kaisang menyebut nama ayah Ojak atau ayahnya artis Ayu Ting Ting. Kemudian, Kaisang ditanya lagi, kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari kota Depok? Dari sisi apanya? Ini jawaban Kaisang. Tadi kayak di dunia pertuyulan, mungkin kita berantas dulu tuyul-tuyulnya. Tanggap-tanggepin, takutnya kan merajalela, ngambilin duit masyarakat. Itu kan yang rugi masyarakatnya juga. Begitu jawaban Kaisang. Ya namanya juga wawancara nggak serius. Ya nggak perlu disikapi dengan serius. Toh nggak ada warga Depok yang protes. Karena status Kaisang ketika bicara saat ini juga bukan sebagai calon wali kota resmi. Lebih tepat disebut sebagai selebriti. Atau bisa jadi warga Depok malah mengapresiasi perhatian Kaisang ini. Sepertinya lebih terarah ke masalah yang viral ketimbang wali kota Depok yang menciptakan lagu buat diperdengarkan di lampu merah.